Organ pencernaan selanjutnya disebut sebagai organ pencernaan tambahan, terdiri dari hati, kantong empedu, dan juga pankreas. Nah, hati adalah kelenjar terbesar dalam tubuh yang berfungsi untuk menghasilkan getah empedu, mencerna lemak, menetralisir racun, tempat penyimpanan zat besi dan vitamin khususnya A, D, E, dan K, dan mengatur keseimbangan glukosa dalam darah. Berikutnya, kantung empedu berfungsi menampung dan menyimpan getah empedu. Getah empedu berwarna kuning kehijauan karena mengandung pigmen bilirubin. Pada saat dibutuhkan, kantung empedu akan mengirim getah empedu melalui saluran empedu ke duodenum. Berikutnya ada pankreas, terletak di bawah lambung dan berfungsi menghasilkan enzim pencernaan yaitu lipase, amilase, dan tripsin. Pankreas juga merupakan kelenjar endokrin untuk menghasilkan hormon insulin. Nah, hormon insulin ini penting dalam tubuh karena dapat mengatur keseimbangan jumlah glukosa dalam darah. Nah, jika produksi hormon insulin terganggu, maka akan mengakibatkan adanya penyakit gula darah atau diabetes. Nah, ketika kalian sudah memahami organ-organ pencernaan baik yang utama maupun yang tambahan, kalian bisa berupaya untuk mencegah munculnya gangguan dan penyakit sistem pencernaan. Apa saja gangguan pada sistem pencernaan dan bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama ada karies gigi. Terjadi ketika bagian luar gigi atau enamel terkena asam yang diproduksi bakteri, lalu dinetralisasi oleh ludah. Nah, bagaimana upaya mencegahnya? Yaitu dengan rutin menggosok gigi minimal 2 kali sehari, terutama setelah makan. Kemudian ada MAH atau gastritis. Ini banyak sekali dijumpai bahwa baik anak-anak maupun orang dewasa sudah memiliki gangguan atau penyakit MAH ini. Penyebabnya adalah bisa terjadi karena bakteri, kemudian makanan yang terlalu asam dan pedas, atau pola makan yang tidak teratur, stres, dan meningkatnya asam lambung. Upaya mencegahnya adalah yang pertama, makannya harus teratur, kemudian menjaga kebersihan tangan, dan menghindari minuman beralkohol dan merokok, dan juga harus berolahraga. Berikutnya ada diare. Diare disebabkan karena infeksi bakteri atau protozoa yang menyebabkan proses penyerapan berkurang sehingga feses menjadi cair. Nah, diare yang berkepanjangan ini dapat menyebabkan penderita mengalami dehidrasi. Pada kasus yang ringan dapat diatasi dengan minum perasan jambu atau oralit juga bisa. Kemudian kalau dehidrasi dia bisa diberikan minuman oralit atau larutan gula garam. Kemudian cara mencegahnya adalah dengan menjaga kebersihan tangan, makanan, dan minuman. Pastikan kalian mencuci tangan sebelum makan. Itu penting ya. Selanjutnya ada apendisitis. Apendisitis ini adalah peradangan usus buntu akibat dari infeksi bakteri. Ya, ada 2 jenis apendisitis ini, ada yang disebutnya apendisitis kronis, ada juga yang akut. Kalau yang kronis ini masih bisa dibilang gejalanya ringan, sedangkan yang akut adalah berarti yang sudah lebih parah ya, sehingga dibutuhkan operasi pengangkatan appendix atau usus buntu. Bagaimana upaya mencegahnya? Dengan tidak menunda buang air besar, kemudian mengkonsumsi makanan yang kaya serat, banyak minum air putih, istirahat yang cukup, dan juga olahraga secara teratur. Berikutnya ada konstipasi, atau istilah yang lebih umum adalah sembelit. Adalah keadaan di mana penderita sulit untuk buang air besar karena kondisi fesesnya kering dan keras.
Penyebabnya adalah karena kebiasaan suka menunda-nunda buang air besar. Penyerapan airnya berlebihan pada sisa makanan di usus besar sehingga tadi akibatnya fesesnya menjadi kering dan keras sehingga sulit untuk dikeluarkan. Bagaimana upaya mencegahnya? Mengkonsumsi banyak makanan berserat seperti sayur dan buah-buahan, dan yang terpenting adalah tidak menunda ketika ingin buang air besar. Selanjutnya ada hepatitis, yaitu penyebabnya adalah peradangan pada hati yang disebabkan oleh infeksi virus. Virusnya ini bisa masuk ke dalam tubuh melalui air atau makanan. Nah, ada beberapa jenis hepatitis, tapi yang lebih umum itu ada hepatitis A dan B. Ya. Cara menghindari hepatitis ini adalah dengan memelihara kesehatan, kemudian pemberian vaksin dan menerapkan pola hidup sehat seperti olahraga teratur, istirahat yang cukup, dan tidak mengkonsumsi alkohol. Berikutnya ada flatus. Flatus ini adalah suatu kondisi yang menyebabkan adanya gas-gas pada saluran pencernaan itu terperangkap. Gas-gas tersebut dapat berupa udara yang tertelan yang berasal dari aktivitas bakteri di dalam usus atau gas dari hasil difusi darah dalam saluran pencernaan. Nah, gas ini bisa terperangkap pada lambung yang dapat dikeluarkan dengan sendawa dan terperangkap di usus besar dapat dikeluarkan melalui buang angin atau kentut. Nah, gasnya ini ada apa aja? Kalau di lambung ada gas oksigen dan nitrogen, sementara di usus besar hasil dari aktivitas bakteri menghasilkan gas metana, karbon dioksida, dan hidrogen. Sampai sini ada pertanyaan? Kira-kira sudah bisa dipahami semua materi yang Ibu sampaikan? Mulai dari nutrisi hingga gangguan dan upaya pencegahan pada sistem pencernaan. Nah, alhamdulillah materinya sudah selesai semua. Baik anak-anak, karena materinya sudah selesai, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan baik dan bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya ya.